Ya pokoknya yang lain bebas, mau pilih cita-cita jadi apa, mau pilih agamanya apa, mau sekolah di mana bebas, yang penting jangan ngobat sama jangan ngambilin anak orang. Bayangin deh, nggak naik kelasnya itu like 3 kali gitu. Misalnya lagi nggak suka sesuatu nggak bakal aku dalemin gitu loh. Semua majalah-majalah besar Indonesia tuh cetak di sana. Nah aku magang di situ. Oke. Sebagai operator printing. Hai friends, apa kabar? Nah hari ini seneng banget karena saya bisa menunjukkan kepada kalian proses yang biasanya saya lakukan sebelum bertemu dengan narasumber. Nah hari ini seru banget, saya akan syuting Zero to Hero. Nah tapi biasanya nih ada hal penting yang saya selalu lakukan sebelum bertemu narasumber, yaitu nge-research dulu. Betul nih, saya biasanya mengkepoin narasumbernya. Nah, jadi biasanya saya akan melihat ke channel YouTube-nya atau mungkin melihat di social medianya, dia di Instagram, dia lagi sibuk apa atau mungkin lagi mengerjakan project apa, atau juga bisa meresearch tentang hal-hal yang pernah dialami dalam hidupnya, ya, baik itu mungkin kisah sulitnya atau mungkin something yang pernah dia lalui, something yang pernah dia capai. Nah, jadi biasanya itu sih proses yang saya lakukan, dan karena multitask, jadi biasanya saya suka menonton sambil membuat catatan. Nah, catatan ini adalah catatan yang saya buat untuk mempersiapkan ketika bertemu dengan narasumber. Nah, oh iya, buat kamu yang mungkin penasaran ya, wah Miss Mary kok laptopnya keren banget sih bisa sampai dual screen seperti ini. Laptop yang sedang saya pakai adalah Asus ZenBook Duo 14. Nah ini sangat membantu dan berguna banget ya, especially buat saya yang suka multitask. Dan kalau multitask itu penting banget juga untuk bisa memiliki operating system yang bisa performance-nya dengan sangat cepat. Oke, dan apalagi Asus ZenBook Duo ini juga sudah dilengkapi dengan Intel Core 11 Gen dan juga Asus Intelligent Performance Technology, sehingga bisa memboost performance up to 40%. Nah, dan selain itu Asus ZenBook Duo 14 ini juga dilengkapi dengan Windows Hello features, sehingga bisa mempersingkat proses sign in hanya dengan wajah, hanya dengan jari, nggak perlu ngetik password. Jadinya lebih personal, lebih cepat, dan pastinya lebih aman. Nah, itu penting banget. Oh ya, ada informasi lagi nih buat kamu. Karena sekarang Asus juga sedang melangsungkan Incredible Reward Program. Jadi untuk kamu yang sudah membeli produknya, kamu bisa klaim hadiah kamu di link sini ya. Dan kalau review kamu memenuhi syarat, kamu bisa mendapatkan voucher senilai Rp100.000. Lumayan kan? Oke, kalau gitu berarti saya akan melanjutkan research-nya dan akan siap-siap karena sebentar lagi saya akan bertemu dengan narasumber spesial yang pastinya punya cerita spesial dan juga pembelajaran spesial buat kamu semua. Oke, so nantikan. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini, saya kedatangan fotografer ternama Indonesia, Benny Lim. Halo. Hai. Selamat datang, thank you juga udah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Harus dong, sebuah kehormatan lah. Aku kemarin ini juga udah nonton beberapa dan sebenarnya udah dengerin nama udah lama. Wah, thank you so much, it's my honor. Tapi hari ini gantian aku yang mau nanya-nanya ke Benny ya. Boleh. Oke, jadi pertanyaan pertama, sejak kapan jatuh cinta dengan dunia fotografi? Wah itu kalau di kelas balik I think 10 tahun lebih sih. Soalnya inget banget itu di zaman-zaman 2009 tuh awal-awal bisa dibilang lebih serius lah. Iya, tapi kalau ditanya kapan pertama kali, beberapa tahun sebelum itu emang inget banget tuh kayak dibeliin pocket kamera gitu. Terus udah mulai suka lah exploring foto-foto makro gitulah yang dibeliin pocket kamera sama orang tua zaman itu. Iya, terus nyoba-nyobain gitu. Itu pertama kali merasa kayaknya seru ya bisa create something lewat kamera kecil gitu. Berarti orang tua emang udah tahu atau melihat bahwa kayaknya anaknya ini hobi foto, makanya dibeliin kamera atau gimana? Lebih ke ini sih, emang tipikal orang yang
dia berani untuk kasih anaknya explore gitu. Jadi dia nggak mau mengecilkan mentalnya. Biasanya dia lihat kalau ini positif disupport gitu. Oke. Ya kayak gitulah. Iya, jarang loh ada orang tua yang punya pikiran yang terbuka untuk membiarkan anaknya mengeksplor dirinya sendiri. Emang kalau bisa dibilang ya jarang. Kayak contoh mungkin nanti aku bisa ceritain juga sih. Kebetulan waktu dulu SMA gitu aku minta berhenti sekolah pun ada di support, tapi entah aku cerita kenapa gitu. Oh iya, oke. Jangan nanti, sekarang aja. Iya, jadi itu juga satu hal sih ya, makanya aku bilang bahwa jarang banget sebenarnya ada orang tua yang benar-benar demokratis dan membiarkan anaknya untuk memilih sendiri jalan hidupnya. Apalagi intinya kan kadang-kadang orang tua pokoknya selama anak masih di rumah dia, ya sebisa mungkin ya mengikuti peraturan dan juga apa yang diinginkan kan, termasuk sekolah. Nah, tapi pada saat itu Benny ketika SMA memutuskan untuk berhenti dan orang tua setuju ya? Boleh ceritain? Sebenarnya gara-gara mungkin dari kecil, maksudnya dengan cerita ini sebenarnya bukan suatu kebanggaan nih pada waktu itu. Kalau ditanya sekarang nyesalnya minta ampun gitu. Jadi zaman sekolah itu kayak bisa dibilang emang nggak suka aja sama, misalnya lagi nggak suka sesuatu nggak bakal aku dalemin gitu loh. Tapi once suka bakalan dalemin. Let's say misalnya waktu itu musik, terus ada beberapa mata pelajaran demen banget gitu. Jadi karena mungkin pada masa itu nggak ada sekolah kayak sekarang yang kita bisa pilih misalnya mau di bidang apa, lebih dalam bidang apa gitu ya. Nah itu jadi bayangin ya, nggak naik kelasnya itu like 3 kali gitu. Iya itu shocking itu ya. Apa, SMP, SMA? Jadi ya SMP 1 nggak naik, terus naik, terus balik-balik sampai kelas 3 kan nggak mungkin nggak naik ya, di drop out lah ya. Terus SMA 1 berikutnya sama nggak naik lagi. Terus aku kayak bilang ke orang tua, kayaknya ini aja deh, pengen berhenti sekolahnya. Ditanya emang mau ngapain? Ya masih bingung soalnya merasa saat itu kayak nggak tahu, kayak nggak enjoy gitu. Suruh belajar hal yang saya nggak suka gitu. Tapi ya ternyata setelah sekarang dia cerita gitu kan, kalau di kelas balik ceritanya dia suka cerita, kebetulan kan udah punya anak ya, bercanda ke anak saya, jangan diikutin nih papanya katanya. Dulu bikin shock, bikin kaget gitu. Tapi satu sisi ternyata di balik itu dia udah nanya sama kayak wali kelasnya, sama kepala sekolah. Maksudnya sebagai orang tua dia mau mencari tahu kenapa sih, apakah anaknya ini tuh bodoh dan atau emang males aja atau gimana. Dan kebetulan dia dapetin jawaban yang katanya, oh enggak, sebenarnya Ben ini cukup pintar karena di bidang yang dia suka dia akan maksimal gitu. Jadi mungkin kebetulan aja dia nggak suka sama beberapa bidang gitu. Nah di situ dia akhirnya mensupport karena dia udah cari tahu dulu latar belakangnya gitu. Oke. Dan ini penting banget sih ya, karena pertama of course sebagai orang tua sebelum kita mengambil keputusan ya at least bagus untuk bisa mendengar dari berbagai macam pihak supaya kita bisa mendapat gambaran yang seutuhnya gitu. Jadi bukan hanya dari pandangan orang tua aja, tapi dari anak pun didengarkan. Concernnya seperti apa sih, dan bahkan sebenarnya ke wali kelasnya juga untuk menanyakan kamu waktu itu di sekolah seperti apa dan seterusnya. Dicari tahu lah intinya gitu. Iya. Tapi setuju sih bahwa sebenarnya setiap orang itu pas cerdas ya. Setiap anak tuh pasti punya kecerdasannya masing-masing. Hanya saja orang selalu berpikir bahwa cerdas itu berarti nilai matematikanya harus bagus, harus ranking ya kan. Padahal kan cerdas ada beragam, ada multiple intelligence, ada cerdas dalam segi visual, ada cerdas dalam segi menulis, cerdas dalam segi berbicara. Ya itu setuju banget sih soal itu. Jadi emang kebetulan kayaknya dari kecil itu udah di artnya lumayan mentok. Maksudnya gambar buku-buku sekolah tuh digambar ngerti gak? Pelajaran musik tuh semua alat musik aku, nggak semua sih, like gitar, drum, bass, zamannya dulu kan suka anak band gitu ya. Autodidak bisa semua gitu. Jadi emang mungkin spesialnya di situ. Dan kebetulan makanya sekolah matematika jangan dibilang deh. Gitulah. Tapi memang lebih sukanya di art ya. Maksudnya yang lebih mengaktifkan otak kanan. Berarti kalau waktu di sekolah guru ngajar suka gambar-gambar. Jadi buku sekolahnya banyak gambar semua. Oke. Berarti kelas berapa tuh akhirnya kamu berhenti? SMA 1 tuh. SMA 1 berhenti. Terus sempat 2 tahun kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Maksudnya ya itu dibiarkan sama orang tua untuk coba explore, tapi yang pasti dalam batasan ya. Karena gini, aku nggak pernah lupa
orang tua selalu bilangnya gini, boleh dikasih kebebasan dari umur 16 tuh kayak udah bebas mau pilih agama sendiri, ibaratnya ke depan pengen jadi apa tuh udah boleh pikirin sendiri, tapi yang penting nggak boleh ngobat, nggak boleh berbuat macem-macem yang akhirnya bakal nggak jadi anaknya dia lagi gitu. Dalam artian dikasih ultimatum seperti itu. Jadi kayak sebenarnya di balik dia, aku bisa bilang kasih kebebasan, tapi juga tegas banget gitu. Jadi penting sih. Dan nggak boleh ngambilin anak orang lain katanya. Once ini udah nggak usah jadi anak lagi, urus sendiri gitu. Jadi gitu ya, dua ya. Pokoknya yang lain bebas, mau pilih cita-cita jadi apa, mau pilih agamanya apa, mau sekolah di mana bebas. Yang penting jangan ngobat sama jangan ngambilin anak orang. Itulah prinsip dari dia. Jadi ya selalu inget gitu. Oke. Tapi kamu anak nomor 1? Enggak, kebetulan yang paling kecil. Iya, dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Iya. Cowok, kakak cowok paling gede, terus yang kedua ada kakak cewek, terus baru jadi cowoknya 2 sebenarnya. Oke. Terus gimana dong? Ketika berhenti sekolah, berarti 2 tahun kan literally sebenarnya belum ngapa-ngapain, belum berkarya, belum mulai fotografer juga belum. Terus 2 tahun ngapain aja, dan emang orang tua atau kakak-kakak nggak resah gitu? Ini anak masa depannya mau jadi apa gitu? Sebenarnya mungkin karena udah dicari tahu backgroundnya juga, maksudnya. Akhirnya kayak dikasih waktu dulu gitu loh, dikasih waktu. Cuman somehow di 2 tahun itu lumayan termasuk akhirnya sadar diri sendiri. Karena ujung-ujungnya manusia selalu kan kayak gue mau bebas, gue mau dikasih kebebasan. Tapi once kita ternyata udah dikasih terlalu bebas gitu, enaknya kita bakalan mikir sendiri, kayaknya gue mesti lakuin sesuatu, nggak mungkin kayak gini terus gitu. Nah itu kebetulan juga ada dorongan dari pacar saat itu dan sekarang istri aku nih. Iya. Ya itu maksudnya kayak mau ngapain ke depannya gitu kan. Iya juga ya. Nah karena demen sama art, akhirnya pada masa itu kan ada yang namanya tuh belajar graphic design short class 3 bulan yang intens gitu. Akhirnya beraniin diri untuk mencoba itu, belajar itu. Gitu. Jadi walaupun berhenti sekolah tapi tidak berhenti belajar. Enggak, itu malah itu yang titik perubahan sih di situ. Terus mulai ikut kursus. Akhirnya dari kursus itu punya masa waktu ya ini nggak boleh ditiru ya guys. Ingat ya jam itu aku kayak nembak raport gitu lah ya. Jadi mau kuliah langsung nih. Maksudnya mau kuliah. Cuman akhirnya karena masih punya masa waktu. Sekitar berapa bulan carilah tempat magang karena udah kelar belajar kan. Akhirnya dikenalin lah sebuah printing company. Mungkin kalau kan aku lihat banyak cetak buku itu ya. At that time tuh ada sebuah printing company namanya Indonesia Printer atau Indonesia Printing tuh cukup gede banget karena semua majalah-majalah besar Indonesia tuh cetak di sana. Nah aku magang di situ. Sebagai operator printing. Bener. Jadi yang Mas mau nyetak gitu. Terus mencet yang ngerapiin file. And then ya start dari sana sih. Karirnya udah start dari sana gitu. Tapi saat itu butuh kebesaran hati, dan maksudnya kalau dari saya dengar ya dari cerita kamu, berarti saat itu kamu memang sudah memiliki pemikiran yang dewasa untuk bertanggung jawab atas hidup kamu sendiri, ya kan? Dan bahkan udah cari pelajaran, dan bahkan sebelum mau melanjutkan kuliah ya udah kalau gitu magang dulu deh, berusaha untuk mandiri gitu, nggak mau nyusahin orang lain, dan bahkan pekerjaan operator printing operator printing pun yang mungkin kalau sama teman-teman pasti ngapain sih kok kerja kayak gini gitu kan, tapi kamu tetap lakukan. Karena waktu itu kan yang namanya magang ya pasti dikasihin posisi yang dari bawah dulu, setuju gak sih? Ya, jadi impiannya kan namanya belajar grafis waktu itu pengen jadi graphic designer dong gitu. Jadi tapi ternyata magangnya di bagian itu, turns out tapi happy sih karena di situ bisa belajar banyak hal juga. Sampai akhirnya mungkin biar lebih pendek ya, intinya aku dari magang mau lanjutin kuliah nggak kejadian juga. Karena mengenal cari uang, terus dari atasannya bilang udahlah kamu belajarnya di sini, someday kita mau trainingin kamu ke Jerman juga buat belajar mesin, karena kebetulan dia tuh suka sama karakteristik saya waktu itu, jadi kayak merasa percaya. Jadi termasuk dalam masa waktu
3 tahunan atau 4 tahun aku malah udah jadi manajer di divisi digital printing itu. Oke. Jadi kayak dipercaya. Dari gitu. anak magang jadi manajer. Iya. Mantap. Ya gitulah. Apa menurut kamu satu hal yang berbeda dari kamu dibandingkan orang lain sehingga dari anak magang bisa dipercaya dan bahkan diajarkan banyak hal gitu sampai jadi manajer? Aduh, apa ya? Mungkin ya. Ini kesannya kok jadi kayak mau muji diri sendiri ya. Tapi enggak sih, lebih ke selalu kebetulan kan aku agamanya Kristen nih. Terus aku waktu yang zaman 2 tahun itu kan nggak jelas. Pertama waktu aku mulai bertobat lah secara nggak langsung gitu. Aku mulai belajar bahwa manusia itu pada dasarnya harus kasih yang terbaik, mau buat Tuhannya, mau buat sekelilingnya. Once kita kasih yang terbaik pasti orang lain atau Tuhan bisa lihat gitu. Nah itu prinsip aku dari dulu sampai sekarang. Setiap lakuin sesuatu selalu pengen give the best. Nah kadang-kadang sampai ngelupain apa ya, satu sisi kayak mungkin waktu kerja tuh suffer banget gitu, tapi nggak apa-apa deh, do the best aja. Nah mungkin karakter itu terlihat nih kayak oh ini mau selalu mau kasih yang terbaik, jadi pelan-pelan dipromot terus. Oke, apalagi dalam pekerjaan ya, maksudnya kan nggak boleh hitung-hitungan. Justru ketika kita benar-benar memberikan lebih, ya mungkin hasilnya nggak langsung didapatkan immediately saat itu juga dalam berupa uang atau gaji, tapi at least apa yang kita berikan itu pasti nanti akan balik lagi ke kita dalam bentuk hal yang lain, misalnya promosi jabatan, kesempatan, apa namanya, jodoh, apapun itulah. Betul, setuju. Pakai hati dan kasih terbaik aja. Gitu. Pakai hati dan kasih terbaik. Bawa kamera kasih coba dan tiba-tiba suka, udah dia itu tabungan habis semua. Kayak waktu ngelakuin itu benar-benar nggak lihat pengen cari uang apa, nggak ada. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa, saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara.